Oke, halo semua guys ya, berjumpa lagi bersama saya di channelnya si Anak Gadget guys ya. Dan so pada video kali ini guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan masih pada sehat selalu guys ya. Oke, nah, so guys pada video kali ini guys ya, kalau misalnya kalian lihat ada perubahan dari diri saya karena rambut saya ini jadi pendek kayak gini, ya itu karena disebabkan ya kepala sekolah yang negor saya buat nyukur rambut guys ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk nyukur lah karena saya ntar kan bentar lagi mau buat kayak kartu ujian gitu ya. Jadi untuk membuatnya itu harus ada syarat di mana saya harus motong rambut kayak gini guys ya. Nah, oke. Nah, so guys pada video kali ini guys ya, saya akan mereview kembali dengan sebuah gadget. Tapi pada video kali ini saya akan mereview sebuah gadget yang sebenarnya ini tuh gadget yang apa ya, yang nggak banyak diketahui sama orang-orang Indo. Jadi ya mungkin ada lah ya, mungkin ada beberapa orang yang tahu. Dan itu pun ya saya yakin kayaknya sih orang-orang yang lahirnya itu di bawah tahun 90-an. Jadi gadget ini tuh mungkin diketahui sama mungkin orang-orang yang lahir tahun mungkin tahun 80-an, 90-an, tahun 70-an mungkin ya. Dan di pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah gadget ya, ini adalah ini semacam komputer. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingat zaman-zaman itu kan ada iPad namanya. iPad itu merupakan salah satu pocket PC di mana kita itu bisa menggunakan PC tapi kita apa ya, kayak PC itu dijadikan satu sama handphone, guys. Jadi PC itu kita bisa masukin ke kantong gitu guys ya. Makanya dinamakan pocket PC. Nah, itu pada tahun 2003. Nah, di sini saya akan ngomongin yang sebelum tahun 2003, yaitu tahun 1990-an. Ya 19 mungkin 1995 mungkin ya, di antara tahun-tahun segitu. Dan di pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah gadget. Ya, ini adalah Super Systemizer dari mereknya Casio. Jadi ini Super Systemizer dari Casio. Jadi kalau misalnya kalian nanya, ini tuh apaan bang? Ini apakah Nokia Communicator? Bukan. Ini bukan Nokia Communicator. Tapi ini merupakan salah satu komputer yang sebenarnya sih menurut saya ini canggih di zamannya. Dan ya menurut orang itu mungkin juga canggih di zamannya. Karena ini komputer ini yang memiliki banyak fitur-fitur di dalamnya. Ya, di sini saya akan coba bahas ya. Jadi ini adalah sebuah komputer di mana kita itu bisa menyimpan kontak, bisa telepon juga. Tapi teleponnya sih kayaknya saya kurang tahu ya. Ini cara telepon itu gimana. Tapi di sini tuh dia ada logo teleponnya gitu, tapi nggak ada earphone-nya ya. Ya mungkin pakai alternatif lain kali ya. Nah, selain itu guys, untuk si Casio-nya ini guys ya, ini saya nyebutnya merek aja lah guys ya. Soalnya kayaknya ini namanya terlalu panjang ya, Super Systemizer guys ya. Kalau saya nyebut ide terus kan lama-lama mood pegel ya. Ya, jadi guys, si komputernya ini sebenarnya dia itu layarnya pun belum seperti iPad. Ini iPad itu seperti contohnya seperti ini guys. Nah, ini sekarang saya pernah menggunakan ya. Nah, ini kayak gini guys. Nah, bedanya iPad sama komputer yang ini, kalau iPad itu dia sistemnya itu sudah Windows. Nah, sedangkan untuk yang saya pegang sebelah ini, dia itu sistemnya masih DOS. Jadi DOS itu dia kayak kalian mau ngapa-ngapain itu harus ngetik. Jadi kalian misalnya mau setting nih, kalian harus ngetik tuh settings, terus baru search dan dia akan menampilkan setting. Nah, kalau misalnya kita mau klik nih, kita klik enter, terus kita klik lagi, kita mau ngapain, mau nyetel apa kayak alarm kayak, mau nyetel setting yang lain kayak, mau nyetel bahasa pun kita juga harus apa namanya, harus pilih-pilih lagi, kayak ada kita ketik lagi language dan begitu baru kita enter guys ya. Nah, itu kesusahan di si laptopnya ini guys, bukan laptop ya, ini kayak komputer gitu guys ya. Tapi ya karena bentuknya kayak laptop, akhirnya saya bilang kayak laptop. Jadi itu sebenarnya sih keunggulan ya. Keunggulannya sih ya, laptop ini tuh atau komputer ini ya atau PC ini tuh sebenarnya bisa menggunakan alarm. Jadi dia itu ada alarm di dalamnya. Tapi karena memang barang ini dia udah nggak bisa nyala, jadi akhirnya saya cukup review sampai di sini aja. Jadi saya cuma review di bagian-bagian luarnya doang. Bagian-bagian dalamnya saya sama sekali belum tahu. Saya juga nggak pernah gunain barang-barang semacam ini. Nah, bedanya sih seperti gitu aja ya. Kalau ini kan dia sudah memakai Windows. Walaupun Windows ini masih Windows jadul. Ini kayak Windows 7 ya. Dia tuh nyebutnya tuh Windows Mobile. Jadi Windows Mobile 6.0. Nah, kalau yang ini dia itu belum pakai Windows sama sekali, guys. Jadi dia masih pakai DOS. Dan ya itulah perbedaan dari iPad yang saya punya ini yang tahun 2003 ini. Ini kan tahun 2003 ya. 2006 itu juga kalau nggak salah ada lagi iPad. Nah, itu adalah perbedaan dari iPad yang tahun 2000-an sama tahun
90-an guys ya. Nah, gimana review dari saya selengkapnya? Untuk selengkapnya kita langsung review aja. Ini adalah Super Systemizer dari si Canon. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini kita akan coba langsung review aja dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Jadi ya ini kalau misalnya mungkin memang ada yang mungkin kalian ada yang mengetahui ya cara menggunakan dari si laptopnya ini, mungkin ya kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah guys ya. Mungkin ada kalian yang mungkin ada yang pernah punya mungkin ya. Mungkin punya bapak kalian ataupun mungkin punya kakek kalian ataupun mungkin punya buyut kalian, coba kalian tulis di kolom komentar di bawah guys ya. Nah, jadi guys di sini ini saya sebenarnya temukan itu punya ayah kayak ayahnya tuh saya tuh punya Koko ya guys ya. Jadi ini terakhir digunakan pun tahun kapan saya juga kurang tahu karena saya baru nemuin tadi barusan guys ya. Jadi ini saya udah nyari-nyari di Google, di Facebook, di YouTube segala macam. Ini sebenarnya ada yang mereview, tapi dia reviewnya tuh bukan dalam bahasa Indonesia, tapi dia dalam bahasa Rusia. Jadi ya saya sebenarnya sih kurang tahu ya cara menggunakan barangnya itu seperti apa, dan isi-isinya pun spek-speknya seperti apa saya juga bingung. Tapi seenggaknya sih dari luar ini saya udah tahu ya sedikit spesifikasi dari Super Systemizer-nya ini. Nah, jadi di sini kita coba review dulu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian depan di sini, dia untuk di bagian casingnya ini terbuat dari plastik. Dan kalau misalnya saya lihat ini plastiknya ini udah berumur ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini udah butek-butek kayak gini, ini sebenarnya tuh disebabkan karena jamur ya, jamur dan disimpan di tempat yang lembab. Jadi akhirnya seperti ini. Karena ini saya temukan itu di dalam lemari ya. Jadi salah satu mengatasi dari adanya jamur-jamur ini sih ya salah satunya cuma kita menggunakan apa namanya kayak semacam minyak yang putih gitu guys ya, oil ya, buat menghilangkan si jamurnya ini. Tapi karena berhubung ini apa namanya si Super Systemizer-nya ini saya nggak pakai, jadi akhirnya ya udahlah saya biarin kayak gini aja dulu. Di sini BTW warna aslinya dia kayak agak hitam-hitaman kayak gitu. Nah, ini yang warna aslinya di sini ya. Ini kayak bekas baret-baret gitu, nggak tahu kenapa ini. Ini warna aslinya guys ya. Jadi warna aslinya tuh dia kayak semacam glossy dan ini warna hitam harusnya. Nah, ini kalau misalnya kita mau buka, kita di sini ada kayak pencatan semacam pencatan gitu. Jadi kalau misalnya kita pencet itu dia langsung bisa kebuka guys. Nah, dan saat dibuka itu tampilannya seperti ini. Ya tampilannya sih mirip-mirip ya kayak tampilan Nokia Communicator. Pas saya nemu pun juga saya dulu pas tadi saya nemu ya si Super Systemizer-nya ini. Saya juga sempat mikir ya, ini kayak Nokia Communicator nih, tapi kayaknya kalau saya lihat-lihat lagi nih, kok mereknya Casio ya. Dan pas saya cari lagi, ternyata ini bukan semacam handphone guys ya, melainkan ini kayak Super Systemizer. Bahkan pas di awal ketemu dan posisinya itu seperti ini, saya malah ngira kalau ini tuh kayak jam zaman dulu guys ya. Jam zaman dulu tuh kan biasa kan suka ada yang bisa di flip kayak gini kan. Jadi dia itu dibuka, ditaruh kayak gini. Itu kalau nggak salah mereknya Seiko apa Citizen ya, saya lupa lah. Intinya sih kayak gitu. Dan pas saya nyari-nyari lagi ternyata ini tuh kayak semacam komputer zaman dulu guys ya. Tapi ini ya itu ya lebih kecil aja gitu. Jadi kayak mirip laptop gitu lah. Dan ini untuk di bagian dalamnya tuh kira-kira seperti ini guys ya. Jadi kalau misalnya kita review di bagian dalamnya itu di sini dia ada tulisannya Super Systemizer dan di sini juga dia ada tipenya di sini ya. Ini mungkin harus di zoom lagi. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini tuh dia ada Super Systemizer dan di sini ada tipenya SFR20 ya. Jadi SFR20. Nah, untuk di bagian bawah di sini juga dia ada LCD, tapi LCD-nya sayang banget ini dia LCD-nya itu udah gosong guys ya, udah blank. Jadi begitu saya hidupkan itu dia udah nggak bisa hidup. Ya, walaupun bisa hidup sih ini mungkin apa ya, kayak mungkin udah nge-blank kali ya, soalnya nih di bagian sini juga dia udah gosong. Ini dia gosong itu bisa disebabkan karena baterainya itu tegangannya ketinggian ya. Karena begitu pas saya bongkar, ya itu kan dia ada baterainya di dalamnya. Itu dia baterainya itu dipakein alkalin guys ya. Karena ini kan dia nggak bisa charger kan. Jadi baterainya itu sekali pakai buang, sekali pakai buang. Itu baterainya kayak baterai AC guys ya. Nah, pas saya lihat itu ternyata dia baterainya alkalin. Jadi ya itu sih yang menyebabkan si Super Systemizer-nya ini tuh mati guys ya. Ya kalau saya tahu dulu ini pakai baterai alkalin mah dari dulu juga udah saya cabut guys ya kalau misalnya saya ketemu ya. Dan untuk di bagian sampingnya juga di sini dia itu ada sedikit spesifikasi dari si Casio-nya ini. Jadi
Kalau misalnya kita lihat di sini tuh dia ada memori, tapi memorinya ini kecil banget guys ya. Ini 256 bytes, kilobytes, 256 kilobytes. Itu kilobytes loh ya, belum megabytes guys ya. Ya, ini segini mah sekarang bisa buat apa ya guys ya? Buat main game nggak bisa. Nyimpan foto pun juga saya rasa segini mah juga mati guys ya. Ya, kira-kira sih kayak gitu ya. Ini kalau misalnya di tahun-tahun 90-an ya kayak gini-gini ya mungkin udah dianggap orang tuh gede banget ya. 256 kilobyte itu udah gede banget ya mungkin di orang-orang ya. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat di sini bawahnya juga dia ada spreadsheet. Ini saya kurang tahu sih spreadsheet ini buat apaan. Karena saya juga baru dengar. Di sini juga ada IC card system ya. Oh, di sini juga dia udah ada IC card system ya. Jadi dia udah ada card sistemnya ya. Nah, untuk di bagian bawah sini juga dia ada tulisannya to do atau memo ya. Ya, ini kayaknya sih terpisah ya, soalnya kotak itu terpisah nih. Nah, ini to do ini kayaknya buat kayak catatan-catatan gitu guys ya. Sama seperti memo ya ini kayaknya. Di sini juga dia ada tulisannya telepon directory. Jadi telepon directory ini buat apa namanya? Buat nyimpen-nyimpen nomor telepon guys ya. Jadi kalau misalnya kalian kenalan nih sama orang, terus kalian mau nyimpen nomor teleponnya itu bisa di sini guys ya. Ini untuk tahun 90-an terus kayak gini guys ya. Oke guys, sorry tadi ada bunyi jam jadi ya biasa lah ya. Ini saya lanjutin aja guys ya. Nah, jadi selain dia ada telepon directory, di sini tuh juga dia ada business card dan di sini juga ada free file ya. Ini kok saya yang jadi nganggapnya kayak Free Fire ya. Ya di sini juga dia ada free file. Jadi ini tuh buat sistemnya ini tuh buat apa namanya buat nyimpen-nyimpen file. Tapi ini kayaknya sih nggak bisa buat nyimpen-nyimpen sistem-sistem seperti audio gitu. Sebenarnya sih nggak bisa ya mungkin ya. Di sini juga dia ada schedule. Ini schedule ini buat apa namanya buat pengingat ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mungkin ada acara-acara itu bisa disimpan di sini juga. Dia juga ada reminder, ada kalender, word time, bahkan juga ada kalkulator. Jadi kalau misalnya kalian bawa ini ke sekolah, mungkin guru-guru kalian tuh bingung ya. Ini apaan ini bawa begini ke sekolahan ya? Ya, seandainya nih Casio ini masih bisa hidup ya, mungkin bisa saya bawa kali ya. Mungkin buat buat ngerjain orang mungkin ya, biar bikin orang tuh bingung ya. Nah, di sini juga kalian juga ada tulisannya di sini ada spreadsheet, kalian bisa lihat. Dan di sini juga dia itu sama ya seperti komputer ya. Di sini juga dia ada display change, di sini ada key shift ya. Di sini juga ada F1, F2, F3, F4, F5 dan di sini juga dia ada apa namanya? Ada semacam kayak tombol navigasi lagi ya ini kayaknya, tombol navigation. Dan ini saya kurang tahu ya ini fungsinya buat apa ya? Mungkin ya buat navigasi di layarnya kali ya. Tapi untuk navigasinya nih dia nggak cuma satu, di sini dia juga ada dua guys ya. Dan yang keduanya ini tuh dia ada atas, ada kiri, ada kanan dan ada bawah. Nah di sini juga dia ada tombol-tombol lain seperti di sini ada tombol clear dan di sini ada tombol powernya di sini ya. Dia ada tombol powernya, ini buat on, ini buat off. Di sini ada buat reminder, schedule, weekly, calendar, home time, work time, card. Di sini ada child ini kalender ya. Ini spreadsheet, ini free file, ini memo, business card. Di sini ada telepon, to-do list, dan di sini juga ada buat nge-clear-nya. Di sini juga dia ada settingan untuk di time-nya ya. Jadi di sini ada time and date. Di sini MC, MR, M plus, M min ya. Dan ini fungsi-fungsinya semuanya juga dia ada fungsi-fungsinya tersendiri guys ya. Ini entah mungkin buat kalkulator, mungkin ataupun mungkin buat ngetik-ngetik segala macam guys ya. Di sini juga ini sama banget ya kayak komputer-komputer zaman-zaman sekarang ya. Mirip-mirip lah. Di sini apalagi dia juga ada caps. Ya kayak caps tuh kayak caps lock ya kalau zaman sekarang kan. Di sini juga dia ada shift, ada kode juga. Di sini ada auto display. Di sini ada next dan di sini ada copy paste. Nah, di sini juga next-nya ini dia ada logo lonceng nih. Kayaknya mungkin buat alarm nih mungkin ya. Mungkin kalau misalnya kita mau apa namanya mau langsung ke alarm nih dia langsung pencet klik alarm di sini. Nah, di sini juga ada tombol space-nya, di sini ada tombol set. Ini setnya settings ya. Nah, di sini juga ada Alpha Search General, ini global inisial nih saya kurang tahu nih buat apa ini intinya. Di sini juga ada help. Ya, ini kalau misalnya kalian mungkin ada yang nggak tahu cara makainya apa gimana, ya kalian bisa ketik aja di sini, kalian bisa klik help ini guys ya. Ini sebenarnya sih saya temuin si apa namanya super systemizer ini tuh dia nggak cuman barang kayak gini doang guys ya. Melainkan saya juga sebenarnya ada temuin CD-nya. Jadi kalau handphone zaman apa namanya barang-barang zaman dulu itu kan
ya kita kan nggak bisa ngelihat YouTube ya buat nge-review, buat lihat orang tuh nge-review barang-barang tersebut. Jadi untuk kita ngelihat barang-barang ini gimana cara makainya, ini gimana cara makainya, itu dia harus pakai CD. Jadi kita masukin CD ke komputer, baru kita bisa melihat gimana cara menggunakan dari apa namanya si barangnya itu guys ya. Dari si handphone kayak dari laptop kayak dari semuanya guys ya, termasuk barang-barang yang saya review ini. Nah, untuk di bagian keyboardnya ini sih terbuat dari bahannya plastik ya, dan ini kalau saya raba-raba ini juga plastiknya lumayan halus ya, dan ya kira-kira sih kayak gitu aja ya untuk di bagian dalamnya. Jadi kalau misalnya kita tutup di sini tampilannya lumayan tebal. Ini beratnya kurang tahu sih berapa guys ya, tapi ini ya nggak jauh beda lah ya sama handphone guys ya. Handphone zaman sekarang tuh dia nggak jauh beda lah beratnya. Di sini juga dia ada tombol juga. Nah, ini tombol ini buat ngeluarin kartu memory card-nya di sini. Nah, ini kartu memory card-nya, guys. Tapi untuk kartu memory card-nya ini dummy, guys ya. Jadi kartu yang memory card yang aslinya sih kurang tahu kemana, guys ya. Soalnya ini apalagi kan bukan punya saya. Nah, ini untuk tombol penguncinya ya. Jadi kalau misalnya kita mau buka, tinggal kita geser ke kanan, lalu kita keluarkan. Kita langsung keluarin aja. Nah, bisa kita keluarin kayak gini, atau enggak bisa juga dari sini. Nah, ini fungsinya tuh dia buat ngeluarin juga tuh ya. Nah, buat ngeluarin juga nih. Jadi begitu dikeluarin tuh dia seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini tuh dia ada tulisannya ya. Be sure to insert the dummy card into the IC card slot to protect the unit when not using an IC card. Be sure to insert the dummy card into the IC card slot to protect the unit when not. Oh, ini dia itu dia bilang ya. Jadi ini si dummy card-nya ini tuh harus dimasukin ketika kita nggak menggunakan IC card yang aslinya guys ya. Jadi kan ini akan harusnya kan ada IC card yang aslinya kan, harusnya ada IC card yang bisa dipasang ke sini. Nah, ketika IC card-nya itu kita nggak gunakan, kita harus menutup si bolongan ini tuh yang lubangnya ini harus menggunakan pakai IC card yang dummy-nya ini guys ya, supaya mungkin bisa nggak apa namanya mungkin biar nggak kena debu mungkin ya, atau mungkin kena air, cipratan air, mungkin daki-daki yang masuk dalam ya. Dan di sini juga dia ada tulisan dalam berbahasa Jepang guys ya. Nah, di sini ada tulisannya IC ya. Berarti kalau misalnya ada tulisan IC kayak gini ya, ini berarti artinya sama ya, artinya yang di atas ini yang bahasa Inggris. Ini mungkin ya kemungkinan besar sih ini yang si pemilik sebelumnya sih ini membeli di Jepang mungkin ya. Soalnya yang saya tahu dia kan dulu memang orangnya tuh sering-sering ke Jepang ya. Sering liburan tuh kalau liburan ya ke Jepang terus ya. Nah, di sini kita masukin ya. Ini cara masukinnya kayak gini aja. Udah kita tutup. Maka dia udah nggak mau keluar lagi. Nah, kayak gini guys. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya sih di sini ada tempat untuk baterai ya. Tapi untuk membukanya kita harus membuka dari belakang sini. Dari belakang sini di sini ada baut dan baru kita bisa buka bagian dalamnya. Nah, di sini juga dia ada kayaknya sih di sini kayak seperti ada buat volume ya. Di sini kayak ada track gitu ya. Ini kayaknya sih buat volume sepertinya. Dan di sini juga ada tombol. Tapi ini tombolnya saya kurang tahu nih buat apa nih. Oke, jadi di sini untuk di bagian belakangnya kita akan coba langsung buka aja dulu. Kita akan coba bongkar si super systemizer-nya nih guys ya. Ini kita coba bongkar menggunakan apa namanya obeng ya mungkin ya. Nah, ini saya zoom biar kelihatan ya. Nah, untuk membukanya kita menggunakan obeng yang plus seperti ini ya, atau obeng kembang. Ini kita buka. Nah, ini kita buka guys ya. Ini BTW dia untuk di bautnya, ini tadi sempat saya buka ya untuk di bautnya sini. Tapi pas saya buka ini dia ternyata udah langsung hancur bautnya ya. Ini mungkin karena plastiknya udah getas kali ya. Jadi si super systemizer ini sebenarnya udah saya buka dari tadi ya. Jadi sebelum saya review ini sebenarnya sempat saya buka untuk memastikan ya apakah super systemizer-nya ini masih nyala atau enggak. Ya karena udah nggak nyala, akhirnya udahlah saya bersihin aja bekas-bekas bocor-bocoran baterainya itu saya bersihkan. Udah gitu, udah saya tutup lagi habis itu. Dan di sini kita langsung review guys ya. Ini menjadi salah satu video yang spesial sih karena ini saya record di tanggal 29 Februari ya. Yang kata orang sih ini hanya terjadi di 4 tahun sekali ya. Jadi mungkin habis ini saya edit sebentar, begitu saya langsung
upload ke YouTube guys ya. Nah, di sini kita coba buka. Ini cara membukanya pun dia harus digeser lagi ke belakang ya di sini. Harus dijekrekin lagi ke belakang baru kita angkat ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita buka dan seperti inilah tampilan bagian dalam dari si Super System User-nya nih guys ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini tuh dia juga ada segel-segel yang bertuliskan untuk peraturan-peraturannya di sini. Nah, di sini ada tulisannya be sure to read the owner's manual before replacing batteries. Be sure to read owner's manual before replacing batteries. Ini dia tuh ngasih tahu ya, apa namanya, kita tuh harus baca buku owner's manual itu dia maksudnya itu tuh buku guys ya. Dia kan dikasih buku kan, buku manualnya, manual booknya kan. Itu dia harus harus dibaca sebelum kita apa namanya, sebelum kita membongkar baterainya ya guys ya. Biar kita tuh tahu guys ya. Ini harusnya dikasih tahu sih nih. Ini harusnya jangan merek kayak gini. Jangan melewatkan voltnya segini gitu ya. Misalnya voltnya mungkin 3,6 volt ya, kita harus cari yang baterainya tuh yang kira-kira ngepas, kalau enggak yang kurang gitu guys ya. Jadi jangan lebih dari 3,6 volt itu guys ya. Nah, ini saya kurang tahu nih, ini buku manualnya di mana sih, kurang tahu ya. Dan ini untuk di bawahnya sini juga ada dosennya, never remove the main batteries and backup battery and this at the same at the apa sih? Oh, at the same time. Ya, ini dia tuh jangan jangan apa namanya, jangan remove baterai dan backup gitu ya. Dan backup baterai dalam secara bersamaan gitu ya. Ini kan dia ada baterai backup ya di sini ya. Jadi baterainya itu sebenarnya dia ada totalnya ada 3 guys. Nah, yang satu ini tuh dia pakai baterai AC di sini. Ini pakai baterai AC 2 biji di sini. Nah, untuk bagian bawah sini dia juga ada backup baterai lagi. Dan backup baterainya tuh dia berupa bulat gitu guys ya. Nah, ini saya punya contohnya. Tadi contohnya di mana ini? Ya, contoh aslinya sih sebenarnya udah saya buang ya. Tapi saya karena ada baru lagi jadi sempat saya pasang tadi tapi nggak hidup ya. Nah, ini untuk yang contoh barunya. Nah, ini kayak gini guys ya. Ini pakai baterai CR2032 ya. Pakai baterainya kayak koin kayak gitu guys ya, kayak koin 1000-an. Nah, ntar dia dimasukin di sini guys ya. Dan ini cara masukinnya pun dia juga nggak bisa sembarangan korek langsung ya, melainkan dia harus ada obengnya lagi untuk membuka bautnya. Tadi udah sampai saya buka dan saya lihat baterainya bocor semua. Akhirnya ya saya memutuskan untuk apa namanya, untuk saya apa namanya, saya tutup lagi guys ya. Nah, ini sebenarnya dia ada switcher ya di sini ya, tapi switchernya ini kayak kayak ada yang dol apa gancet, saya kurang tahu lah guys ya. Intinya nih switchernya ini ada yang problem ya, ada bagian-bagiannya problem. Jadi akhirnya saya congkel aja. Ini kalau misalnya mau diapa-apain kita congkel dulu. Oke, di sini dia ada yang segitiga ini fungsinya buat nentuin ya, kita harus buka-buka yang mana guys ya. Yang mana baut yang harus kita buka gitu guys ya. Di sini juga ada karton juga di sini, backup battery replacement. Ini buat ngebuka baterai apa namanya? Buat buka backup baterainya guys ya. Jadi begitu kita nggak gunakan itu ntar bautnya ini akan tertutup gitu guys ya. Di sini ada operasional, main battery, dan di sini ada replacement. Di sini juga ada reset button, dan di sini reset buttonnya ini dia itu caranya tinggal ditusuk aja pakai obeng atau enggak tinggal pakai pulpen kayak atau enggak pakai benda-benda yang sekiranya itu bisa buat nusuk dalam guys ya. Di sini juga ada buat buat backup battery replacement. Di sini ada tulisnya special handling is required for backup battery replacement. Be sure to read your owner's manual first. Tuh, dia juga tertulis bahwa kita itu harus membaca lagi bukunya guys ya, supaya kita itu nggak salah dalam menggunakan si reset buttonnya ini. Gitu. Di sini juga dia ada tulisannya Casio, nih ratingnya DC 3 volt, di sini 3 volt use battery to supply 0,08 watt. Ini 1,5 volt, dan yang saya punya ini dibuat dari Jepang ya, made in Japan. Yap, kira-kira sih kayak gitu aja. Dan di sini kalau misalnya kalian mau lihat bagian dalam untuk di baterainya, di sini saya akan coba buka.
Di sini akan coba saya buka ya. Oke, ini baut yang ke-1 dan ini baut yang kedua di sini. Bautnya cuman hanya ada 2 guys ya. Nah, ini kalau misalnya udah kebuka kayak gini, tinggal kita geser aja tutupannya. Dan seperti inilah tampilan bagian dalamnya guys. Nah, ya ini untuk bagian dalamnya kayak gini guys ya. Tuh. Ini jadi di sini tuh tinggal dipasangin baterai AC 2 biji. Nah, di sini untuk menjawab penasaran dari kalian semua, ya mungkin aja Bang, itu ada yang kayak gini Bang, ada yang kayak gini. Nah, ini karena mungkin di kalian semua mungkin ada yang penasaran ya, karena saya juga penasaran, jadi akhirnya saya pasang lagi baterainya guys ya. Nah, ini pakai baterainya pakai baterai AC ya. Tadinya pas saya bongkar itu dia pakai baterainya baterai semacam kayak baterai alkalin gitu guys ya. Nah, di sini saya pasang. Nah, dia kalau misalnya dia pasang kayak gini, ini harusnya sih udah bisa hidupin sih. Ini tinggal kita geser aja ke operasional ya. Jangan ke backup baterai. Nah, ini ke operasional. Nah, di sini kita coba hidupkan ya. Apakah bisa atau enggak? Nah, dia sama sekali nggak bisa guys ya. Dan ini saya berdasarkan YouTube ya. Saya ngeliat orang sih hidupinnya tuh dari sini guys ya. Nah, kalau misalnya kita mau off itu tinggal dari sini. Nah, ini karena berhubung dia itu udah nggak bisa hidup ya, jadi ya udahlah. Ini tadi udah saya cek juga untuk di LCD-nya. Dia kan kalau kalau misalnya dia hidup pun kan dia ada tanda-tandanya ya, kayak ada tanda-tanda kehidupan di sini kan. Kayak mungkin ada yang bergerak, kayak ada yang mungkin ada yang apa, tapi ini sama sekali nggak ada yang bergerak guys ya. Jadi ini bisa dipastikan kalau si Casio-nya itu udah mati guys ya. Apalagi ini kalau misalnya nyala pun juga kan dia harusnya ada kayak tanda-tanda suara gitu guys ya. Dia paling nggak kayak bunyi lah gitu kan. Nit 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 gitu gitu guys ya. Tapi ini karena nggak ada tanda-tanda kehidupan ya akhirnya udahlah saya biarin aja kayak gini guys. Ini ya udahlah ini baterainya saya lepas lagi aja. Tadi udah sempat saya coba juga pakai baterai yang apa namanya baterai baterai yang serapnya di sini. Tapi sama aja sih tetap aja sih baterai serapnya juga nggak ada guna ya. Bedanya sih kalau di sini tuh dia baterainya yang untuk di konektornya ini dia udah ada yang karatan. Tapi kalau yang di sini tuh dia belum guys ya. Ini jadi begitu pas saya buka itu tadi masih masih kondisinya masih masih mulus lah ya. Besi-besinya tuh masih belum ada yang karatan. Maka dari itu ya di sini saya pakai minyak Singer buat menutupi karatan itu guys ya. Jadi biar supaya nggak karatan ya intinya. Oke lah ya di sini saya tutup lagi. Oke lah guys ya, kira-kira sih kayak gitu aja buat di review bagian dalamnya. Jadi di sini tuh ya dia ada tulisannya juga di sini ya. Tuh, ini buat ngelepas baterainya tuh kira-kira kayak gini guys. Tuh. Ini mungkin orang-orang yang gaptek-gaptek yang zaman-zaman dulu mungkin nggak tahu caranya ya. Nah, di sini kita tutup lagi. Ini bagian komponennya lagi ya di sini ya. Ini bagian komponennya. Ini untuk menutupnya pun juga harus sabar-sabar ya. Nggak bisa model-model orang-orang yang ini guys ya, yang marah-marahan gitu ya. Ini masukinnya gimana ya? Oke. Oke guys, jadi itulah kira-kira untuk di review bagian dalam dari si komputernya nih guys ya. Jadi ya kalau misalnya kalian mungkin ada yang ingin bertanya mungkin ya sekilas-sekilas tentang si komputer ini, mungkin kalian juga bisa tulis aja ke komentar di bawah guys ya. Dan buat kalian semua mungkin yang paham ya tentang komputer ini, gimana cara benerinnya, gimana cara kayak gini-gini itu intinya. Soalnya ini kan saya kurang gitu tahu kan cara makainya gimana. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ada yang bisa kasih saran apa pertanyaan mungkin ya. Ya kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah guys ya. Siapa tahu yang mungkin nanti bisa akan saya jawab guys ya. Ya, oke lah ya. Oke lah guys ya, mungkin jadi sampai segini aja untuk review dari saya.
Kalau misalkan suka dengan video ini bisa di-like, kalau misalnya nggak suka bisa di-dislike, dan kalau misalnya mungkin ada pertanyaan kalian bisa tulisnya di kolom komentar di bawah guys ya. Jadi dan kalau misalnya kalian semua mungkin ada yang tahu ya cara benerin dari si super super apa ini saya kurang tahu nih ya. Pokoknya yang Casio ini kayak gini ya kalian bisa tulisnya di kolom komentar di bawah guys ya. Oke sampai segini aja untuk videonya. Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah. Macam mana ini? Tombol enternya ini ya, kecil banget.